anak-anak muda tanpa backingan. Siap. Yang memang AMTB lah. Oh berarti sedikit viral berarti ya. Oh, sudah sangat viral. Amin. Dengan sebuah semangat, yaitu bahwa dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 99, Cimahi berpeluang untuk menjadi sebuah kota otonom. Dari 4 LSM ini berlomba-lomba, terus berjuang tanpa lelah, bahkan tanpa komando, biaya masing-masing, semangatnya luar biasa tanpa lelah. Kami itu ingin mewariskan itu berupa semangat yang tidak pernah kendor, semangat yang berapi-api, yang berkobar, yang tanpa komando. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini alhamdulillah teman-teman kita kedatangan, karena ini di acara AMTB, izin nyebutnya Kang, Mang. Kang boleh, Abah boleh, Api boleh, apa saja sokarep ingsun lah. Siap. Jadi sada istisopan memang pun ya kan disebutnya Mang izin. Sing nyaman ya. Mang Olan izin. Ya. Jadi hari ini kita kedatangan Mang Olan yang insya Allah salah satu pendiri Kota Cimahi ya, Mang ya. Sip. Mang, jadi ada beberapa lah yang ingin kita diskusikan tentunya dari anak-anak muda tanpa backingan. Siap. Yang memang AMTB lah. Oh berarti sedikit viral berarti ya. Oh, sudah sangat viral. Amin, alhamdulillah. Nah jadi kita memang Mang Olan ingin merefleksikan kembali nilai-nilai juang, terus menceritakan kembali sejarah-sejarah Kota Cimahi sehingga kita anak muda tidak salah tafsir dalam harus hafal, meneruskan juang, nilai juang pendirian Kota Cimahi lah gitu. Begini Mang Olan, izin diskusi kita. Mang Olan tolong ceritakan bagaimana sih cerita Kota Cimahi, sejarah Kota Cimahi awalnya seperti apa, dari awalnya menyatu dengan Kabupaten Induk sehingga berdiri itu seperti apa, Mang Olan izin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wayah kieu lah. Nah, alhamdulillah saat ini saya berada di tengah-tengah anak-anak muda kreatif. Siap. Jujur saya katakan seperti itu. Kenapa saya katakan kreatif? Karena di tempat yang lain belum ada. Siap. Gitu. Amin. Alhamdulillah. Gitu, terutama Mang Pelong, komandannya. Nah, hostnya juga hebat lah. Siap. Lincah, gesit. Siap. Gini. Kira bahwa Cimahi sebelum menjadi sebuah kota otonom seperti sekarang yang sudah kami perjuangkan selama 2 tahun lebih adalah merupakan sebuah kota administratif pertama di Pulau Jawa dan ketiga di se-Indonesia. Kita mengalami zaman Kotip itu tidak kurang dari 25 atau 26 tahun lah, tepatnya dari tahun 75. Nah, dari 29 Januari 1975 di awal dibentuknya atau diresmikan Cimahi menjadi sebuah kota administratif Cimahi. Selama 25 atau 26 tahun tersebut Cimahi ini nyaris stagnan, nyaris tanpa pembangunan. Bahkan kalau dihitung dari PAD, pendapatan asli daerah itu terhebat, terbanyak, terbesar di antara kecamatan-kecamatan se-Kabupaten Bandung waktu itu. Siap. Ada 42 kecamatan, ya, termasuk 3 adalah Kotip Cimahi yang seperti sekarang kita alami. Dan juga nanti saya akan ceritakan kok kenapa Kang atau Bah atau Pi, Cimahi hanya 3 kecamatan umpamanya, seperti itu pertanyaannya. Nah nanti saya jawab. Nah setelah Cimahi menjadi Kotip yang sudah saya sampaikan tadi, ternyata di dalam perjalanannya sepertinya hidup segan mati tak mau. Pada waktu itu ya? Pada waktu itu walaupun barangkali ada sedikit kebanggaan bahwa boga wali kota gitulah, bukan kota kecamatan pisan gitulah gitu. Tapi ya itulah, mungkin hostnya ini belum pernah merasakan
Cimahi itu bagaimana kumuhnya Cimahi, bagaimana bau busuk di mana-mana. Terus yang sekarang Taman Segitiga itu pedagang kaki lima dengan jalan yang berbau busuk, penuh ku lalat, penuh ku sampah-sampah dan lain sebagainya. Teka urus. Nah, walaupun mereknya ada wali kota waktu itu. Nah, dengan keadaan seperti itu, saya sebagai warga Cimahi yang menurut hitung-hitungan mah 70 tahun lah leuwih cicing di Cimahi teh gitu lah. Merasakan betul pahit getirnya di Cimahi, suka dukanya tinggal di Cimahi gitu lah. Memang tiba heula ge Cimahi mah pibanggeun wae. Apalagi sekarang sudah menjadi kota otonom gitu lah gitu. Dan memang SDM Cimahi ini kalau dibandingkan dengan 39 kecamatan Kabupaten Bandung dulu sangat canggih we Cimahi mah gitu lah. Hebat udah lah gitu lah. Banyak tokoh-tokoh pemuda Cimahi yang apa namanya punya pangkat, punya jabatan ataupun punya posisi di berbagai organisasi lah waktu itu. Nah, lantas singkat cerita tahun 99 Kang Olan ini diulam cerita nama Kupa Camat dalam rangka HUT 17 Agustus, HUT kemerdekaan, HUT kemerdekaan di kantor kecamatan, di aula kantor kecamatan. Nah, dari pembicaraan itu merembet kemana-mana. Akhirnya sampai Pak Camat mengatakan bahwa kalau Cimahi ingin maju, sok atuh Cimahi teh urang babarengan tingkatkan statusnya dari Kotip Cimahi menjadi sebuah kota otonom, yaitu ku ayana Undang-Undang Nomor 22 tahun 99 itu. Nah, serempak audien atau para hadirin atau yang ada di ruangan itu yang notabene adalah dari berbagai lapisan masyarakat, diundang oleh Pak Camat dan saya sendiri diundang dari sebagai kapasitas Kosgoro gitu, organisasi Kosgoro, merek Kosgoro. Nah, setelah itu terbentuklah dari obrolan itu semacam akhirnya menjadi sebuah saresehan di situ, ngabahas tentang lamun Cimahi yang maju gitulah. Nah, singkat cerita lagi, bubarlah pertemuan ini dengan membawa sebuah keinginan dengan sebuah semangat, yaitu bahwa dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 99 Cimahi berpeluang untuk menjadi sebuah kota otonom, meningkat statusnya. Nah, akhirnya terbentuklah pada saat itu juga yang namanya Tim 17. Ada itu di dalam buku sejarah kota Cimahi, ada dalam buku sejarah. Si A si B-nya lah banyak lah, pokoknya 17 orang termasuk saya ada di dalamnya, nama saya ada di sana. Yaitu membentuk sebuah wadah yang namanya Forum Aspirasi Masyarakat Cimahi atau disingkat FAMC yang diketuai oleh Pak Haji Saidi Paletkol lah. Beliau mantan anggota DPRD waktu itu, mantan anggota DPRD di Kabupaten Bandung dari fraksi TNI Polri. Nah, setelah terbentuk tersebut dengan 17 orang itu, tidak lama kemudian saya greget gitulah gitu. Greget guys. Akhirnya saya bikin sendiri, tidak sampai 1 bulan saya bikin sendiri. LSM namanya Gempar. Gempar. Apa itu artinya Gempar itu Pak Alan? Kepanjangannya Gerakan Masyarakat Pendukung Aspirasi Rakyat. Gempar. Ngeri. Nah, Gempar, FAMC berlomba, Gempar juga berlomba berkirim surat ke Kabupaten Bandung, ke Pak Bupati untuk memohon untuk ditingkatkan status Cimahi menjadi kota. Tapi tanggapan di sana dingin-dingin saja. Bahkan kesininya katakanlah menolak keras lah, Cimahi jadi sebuah kota gitu lah. Nah, akan tetapi
sebelum sampai ke sana sudah ada LSM yang lain, yaitu Popdar, Forum Abdi Rakyat lah, yaitu yang dipimpin oleh Kang Ade Patah lah, tokoh pemuda Cimahi. Nah itu sudah lebih dulu mensosialisasikan ke kelurahan-kelurahan tentang adanya undang-undang otonomi daerah tersebut. Lantas juga ada LSM Cimahi Mandiri yang dipimpin oleh Pak Dan Suganda. Ke Jakarta, bahkan beliau bersama rekan-rekannya ke Jakarta ngejar tentang syarat-syarat menjadi sebuah kota, administrasi meningkat menjadi sebuah kota. Nah, dari 4 LSM ini berlomba-lomba terus berjuang tanpa lelah, bahkan tanpa komando, biaya masing-masing, semangatnya luar biasa, tanpa lelah, tanpa ada komando dari siapapun, bergerak, terus bergerak. Nah, karena tujuannya 4 LSM ini sama untuk meningkatkan Kotip Cimahi menjadi sebuah kota, akhirnya agar menjadi satu kekuatan penuh full gitulah ya, untuk menjadi satu sinergi yang punya kekuatan power yang besar, bergabunglah keempat LSM ini pada tanggal 20 Maret tahun 2000. Kami mendeklarasikan dalam satu wadah yang namanya Sekretariat Bersama Cimahi Otonom. Nah seperti itu. Nah dari sananya mulai perjuangan. Kebetulan kalau saya pribadi bersama kawan-kawan dari LSM Gempar ya jaga gawang lah di Cimahi bersama Pak Sayuti yang banyak bergerak itu. Gini, dari keempat LSM ini ketua presidiumnya Pak Dan Suganda, seorang dosen, kemudian wakil ketua presidiumnya Pak Sayuti, wakil presidium berikutnya Kang Ade Patah, wakil ketua presidium berikutnya saya sendiri. Nah berempat. Nah di dalam perjalanan untuk meningkatkan Cimahi menjadi kota, malah teman-teman seperjuangan yang konon katanya menurut catatan Bupati Pak Obar Sobarna waktu itu ada 108 orang. Saya sendiri lupa ingat lah itu. Yang ingatnya memang di atas 70% atau 80% yang saya ingat itu. Nah, dalam perjalanannya bergerak terus, ngamodalan sorangan. Setiap hari Selasa dan Jumat kami melakukan rapat, melakukan evaluasi, melakukan pengumpulan data-data. Karena gini, ada ada satu ketentuan, siapapun yang memiliki data dan informasi yang akurat, yang kuat, itulah yang akan menjadi pemenang. Nah ternyata khususnya Pak Dan Suganda, kebetulan sekumnya Pak Asep Taryana, Pak Asep Taryana, ada Pak Saipul juga, ada Pak Roni Kasdio. Kebetulan yang namanya Pak Roni Kasdio itu punya saudara, punya adik di Departemen Keuangan yang kaitannya ke Departemen Keuangan. Jadi Sekber punya posko di Jakarta ya akhirnya gitulah, punya posko, yaitu di tempatnya Ibu Risiana gitu di sana. Nah perjalanan selama 2 tahun tuh pulang anti ke Jakarta, kalau dihitung-hitung berapa orang sekali berangkat, sekali berangkat itu kan makan biaya kisah tuh. Tapi nah itulah ya, makanya saya bilang semangatnya itu tidak terukur, modal juga kita tidak punya, tapi kenapa aya wae gitulah muntea mah gitu. Nah di sisi lain juga ketika sedang memperjuangkan seperti gini, yang demo ke provinsi juga ada, itu yang dilakukan oleh Pak Dida, kebetulan orang Cibeber Kang Dida itu ya, itu demo ke provinsi. Kami demo di mana namanya di kabupaten, karena jelas-jelas perjuangan kami ini ditolak oleh bupati, baik oleh Bupati Pak Hatta Jati Permana menjelang akhir jabatannya, kami ditolak untuk meningkatnya si Cimahi teh. Kemudian DPR-nya juga menolak, sehingga boleh dikatakan bahwa dari
yang waktu itu bersamaan ada 11 kotip 11 kota kabupaten yang harus ditingkatkan statusnya, semuanya nggak golosor 10, kecuali Cimahi yang harus diperjuangkan. Bupati membolehkan Cimahi menjadi Cimahi apa namanya ya, bukan, jadi diberikan opsi gitulah. Boleh perjuangan ini diterima, tapi Cimahi akan hanya menjadi sebuah kota kecamatan yang notabene waktu itu kabupatennya bukan Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Padalarang, ibu kotanya di Cimahi. Kami menolak, nggak mau, anger atau gitu mah, gitulah. Nah, yang patut diketahui bahwa perjuangan kami itu di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99 ini memiliki payung hukum, yaitu pasal 125 itu payung hukumnya, bahwa Cimahi kota administratif itu wajib meningkat, hukumnya sudah wajib gitulah di dalam undang-undang itu, wajib meningkat menjadi sebuah kota otonom. Hari iya dek dipulangkeun gitulah, jadi tetap jadi kota kecamatan gitu. Nah, ini yang jadi persoalan besar. Nah, kemudian di dalam perjalanan, selain kami terus bentrok dengan Kabupaten Induk, ada cerita lain bahwa di Kabupaten Bandung itu Pak Bupati mengadakan studi kelayakan tentang Cimahi apakah layak atau tidak untuk bisa jadi sebuah kota otonom. Ternyata hasilnya menyatakan tidak layak. Kami dari Sekber Cimahi Otonom membuat tandingan, membuat perlawanan, bukan tandingan, melakukan perlawanan melalui 5 perguruan tinggi, Unpad, ITB, STPDN, UPI, dan Unjani. Hasilnya bagaimana? Alhamdulillah bahwa Cimahi dengan PAD 19,7 miliar dengan jumlah penduduk 350.000 tahun 99 itu layak menjadi sebuah kota otonom. Nah, dari sanalah kami memiliki fakta hukum bahwa Cimahi bisa menjadi kota ini berdasarkan bukan sekedar kahayang, tapi juga melalui kajian akademis gitulah, seperti itu. Nah, selain itu juga yang patut diketahui oleh warga masyarakat Cimahi, terutama yang sudah berusia 23 tahun ini wajib tahu gitulah ya, gitu. Dengan PAD yang 19,7 dibandingkan dengan 39 kecamatan di luar kota Cimahi itu, kita nyawer kaditu kadieu, artos dipakai nyawer. Kita hanya kebagian 900 juta dari 1,9 M gitu. 900 juta potong anu, sisa 200 juta, matak stagnan Cimahi. Nah, kami berontak gitulah. Kami merasa uang kami itu merasa naon ngaranna dijabel ku itu gitulah. Dipakai ngahirupan batur gitulah. Kami juga ingin menikmati gitulah gitu. Ingin segala mudah gitulah di dalam urusan pemerintahan pun gitu. Nah, itulah ya, bahwa ibaratnya bahwa Cimahi ini waktu itu Kotip Cimahi dengan PAD 19,7 miliar itu ibarat gadis cantik diparebutkeun gitu ku sasaha itu. Nah, makanya Bupati DPR tidak menginginkan Cimahi ini menjadi mandiri, menjadi kota otonom. Bahkan sangat disayangkan dari Cimahi pun sebetulnya ada anggota DPR, ada anggota DPR-nya. Cari cing we, dek naon cenah Cimahi yang jadi kota, cek beliau teh gitulah, cek anggota DPR yang dari Cimahi, dek naon boga naon atau Cimahi teh, sampai mengatakan begitu. Tapi akhirnya ujung-ujungnya yang 4 ini tapi diantara tidak 4 semuanya menolak ya, ada satu Kang Deddy Junaidi itu mendukung lah ke kita ya, yang itu beliau adalah wakil wali kota pertama lah di Cimahi. Nah, di sisi lain juga selain ditolak oleh gubernur, tidak kalah hebatnya
bahwa dari dalam pun kami dimusuhan ke orang dalam. Teman-teman generasi muda juga yang ada di Cimahi juga menolak. Jadi kami tabrakan di dalam gitulahnya. Tapi oke lah, kita tetap jalan terus itu walaupun banyak ada penolakan. Cuman yang nolak itu kalau dibandingkan dengan perjuangan kami nggak seberapa lah gitunya. Artinya bisa kami patahkan itu yang menolak gitu. Nah itu nggak perlu saya sebutkan, yang jelas orangnya menikmati hasil perjuangan lah gitulah. Orangnya sekarang itu. Nah lantas juga tidak sampai di sana bahwa Cimahi untuk menjadi sebuah kota ini dengan 11 kota kabupaten yang lain yang bersamaan undang-undangnya diketok palunya sama-sama itu nyaris berkas-berkas Cimahi itu ongkoh panglengkapna tapi teu panghanapna gitulah itu. Ada cerita lain karena ini yang kalau saya hanya globalnya ya, jadi artinya bisa menceritakan secara garis besarnya sajalah, garis besarnya aja, karena ada Pak Saipul, ada Pak Asep Taryana, ada Pak Roni Kasdio, ada yang lain-lain bisa cerita tentang ini, masing-masing punya porsi masing-masing gitulah, itu punya porsi masing-masing bisa menceritakan perjalanan sejarah. Saya garis besarnya. Nah, yang coba saya buka dulu ya data catatan 25 tahun ke belakang. Oke, sebentar. Ya, sebentar. Nah, kira-kira itulah ya sementara ya apapun yang sudah saya sampaikan, karena kalau saya cerita nanti malah hostnya kebagian bicara itulah gitunya. Dari tadi kan belum ada belan-balan gitu ya, karena saya pun banyak cerita-cerita. Coba silahkan mau tanya apa lagi, nanti saya jawab. Sementara siap. Itu dulu lah ya. Oke. Jadi ya, begini Pak Lan, yang sedikit beberapa saya tangkap dan saya garis bawahi lah. Pertama, saya merasa sebagai anak muda tentunya jangan pernah sekali-kali melupakan sejarah. Kalau kata Pak Soekarno, dan hari itu juga harus diyakini oleh kita semua bahwa kita ada di sini hari ini ya berkat perjuangan dan sejarah yang lalu. Nah, terus juga yang ketika kita setelah diskusi dengan Pak Olan, saya menilai bahwa ya mekarnya kota Cimahi menjadi sebuah kota itu bukan hanya modal keinginan, tetapi juga ada kajian-kajian akademis pada area tadi 5 perguruan tinggi dan lain-lain. Dan masalah ada penolakan yang tadi berkas paling lengkap tapi menjadi paling bawah itu adalah hal-hal politis dari penolakan secara elitis mungkinnya lebih kesan di sana. Nah, begini Mang Olan, melihat fenomena itu tentunya ini menjadi menggugah semangat kita sebagai anak muda bahwa sudah selesai dalam tahapan pragmatisme, kita bergerak melalui keresahan yang sama, tujuan yang sama, karena berdirinya kota Cimahi pun juga landasannya itu begitu. Nah, saya ingin nanya ke Mang Olan, melihat apa sih yang ingin para senior, para pendiri, para perintis yang ingin diwariskan terhadap anak muda sekarang di kota Cimahi gitu. Oke, gini. Sebelum sampai ke sana, yang jelas kami itu ingin mewariskan itu berupa semangat yang tidak pernah kendor, semangat yang berapi-api, yang berkobar, yang tanpa komando, yang tanpa ada yang membiayai, ujug-ujug semangatnya sama-sama. Ini seumur hidup. Ketika itulah saya mendapatkan semangat kebersamaan di dalam organisasi. Moal menakan deui lah. Ari ku ayeuna meureunna dek pertemuan teh. Kudu aya lalawuhna, aya tuangeun itu ieu wah siapa mikir di mana panitia juga nya atau tuan rumahnya. Waktu itu kami setiap Selasa Jumat rapat. Jadi titah rapat. Tidak disuruh rapat, kami ujuk-ujuk ngumpul setiap
Selasa Jumat itu rutin selama 2 tahun. Bayangkan kalau seandainya pakai biaya lah, lamun ngemut karena biaya. Nah gini juga ya, sebelum saya lebih lanjut, saya ingin cerita lain bahwa Undang-Undang Nomor 22 tahun 99 ini deadline-nya itu tanggal 8 Mei. Itu menjelang berlakunya undang-undang tersebut. Nah, artinya bahwa kumaha oge perjuangan kami jangan menjadi sia-sia. Ya. Itu loh. Jangan sampai sia-sia. Akhirnya untuk sementara kami terima. Kami terima itu yang 3 kecamatan. Status quo lah. Status quo kita terima ketimbang kami kudu menjadi sebuah kota kecamatan. Opsinya seperti itu. Ibu kota lah, ibu kota kecamatan. Itu kabupaten dari Kabupaten Padalarang. Nah, tanggal 8 Mei tahun 2000 mau deadline, Pak Bupati di dalam satu acara dalam sambutannya mengatakan bahwa kewenangan Cimahi dicabut. Artinya tidak ada pemerintahan waktu itu. Atau ngadat pan merenang LSM teh dicabut kewenangannya. Akhirnya digugatlah Pak Bupati di PT UN oleh LSM Popdar teh itu lah, Kukang DCS lah, Pak Septaryana atau dan lain-lain lah itu di PT UN kan. Banyak cerita lah itu ya. Nanti kita kupas sedikit. Nah ceritanya seperti itu. Jadi bahwa dengan 3 kecamatan ini pun akhirnya pada tanggal 21 Juni kami rame-rame yang tadinya tidak ada orang menjadi banyak orang gitu. Cimahi dek meningkat teh. Dan sebelum sampai sana juga banyak sekali kebutuhan atau file-file yang harus disiapkan. Ya nanti untuk lebih lengkapnya host bisa atau tim bisa juga nanti melakukan kegiatan podcast lagi dengan teman-teman yang lain. Dengan Pak Septaryana atau dengan Pak Saipul. Kebetulan Pak Saipul orang Cibabar gitulah. Itu beliau banyak memiliki data-data konkret karena beliau lah. Jadi gini, ada tim dari Sekber Cimahi Otonom, ada tim yang namanya AIR. A itu Septaryana, E-nya Epul Pak Saipul, R-nya Roni. Ini tiga orang ini orang yang paling berperanan penting. Jadi bahwa ketika ada rapat di Hotel Mercury di Jakarta, di mana-mana, bahkan ada banyaklah lah saya katakan ya. Nanti saya kupas satu-satu lah ya itu. Karena di sini kalau saya baca juga di sini reng-rengan dari orang-orang yang berkaitan itu, pejabat-pejabat yang berkaitan itu seperti nama-nama ini nih. Sebentar. Saya lupa ini. Harus dibuka lagi catatannya. Udahlah nanti kita buka lagi lah ya. Banyak hal yalah semangatnya lah. Saya hanya ingin mewariskan semangat aja lah kepada anak muda bahwa lamun teh mah semangat ini, dan saya hanya punya cita-cita waktu itu pribadi, kenapa memperjuangkan gitu Cimahi. Tepira lah sebetulnya mah ingin memperjuangkan ini, ingin segala dimudahkan, urusan masyarakat bisa terlayani dengan baik, kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi juga dengan layak gitulah. Nah, alhamdulillah lah saya pikir kalau dibandingkan dengan kota kabupaten lain, kita ini hampir nyaris tersempit lah luas wilayahnya, kedua dari bawah lah gitulahnya. Tapi alhamdulillah kan kota Banjar itu luas wilayahnya luas pisan, tapi boleh dikatakan kota yang sepi kan kategorinya. Dan ingat bahwa Cimahi menjadi kota tidak termasuk dalam kategori yang kota miskin, tidak. Coba lihat di Google atau di mana itulah, cari informasi kota tersepi itu mana, kota yang paling kaya mana, kota yang termiskin mana, ada kan kelihatan itulah itu. Nah itu seperti itu. Itulah sementara itu yang bisa disampaikan di kita
istirahat heula sebentar, kita nanti lanjut lagi. Siap. Gitu. Oke. Sambil diminum dulu, Mang. Mangga. Biar nggak haus. Jadi kita lebih ngobrol santai aja. Nah, gini, Pak Olan izin. Ada beberapa hal lah yang ingin kita kupas kembali. Ketika ada penolakan nih, Bang Olan, waktu itu tadi Bang Olan cerita ada penolakan dari anak muda, terus pemerintah waktu itu eksekutif dan DPR juga sepakat menolak begitu. Ya. Apa Mang yang dipikirkan oleh kawan-kawan pejuang waktu itu Mang untuk Lebih gila lagi memperjuangkan, yaitu tadi ya, bahwa kata kuncinya bahwa siapa yang memiliki data lebih awal dan menguasai informasi, itulah bakal yang jadi pemenang. Alhamdulillah justru spionase Sekber itu luar biasa. Data Kabupaten Induk belum punya data, belum punya informasi, kita sudah punya data yang real, berikut bukti-buktinya. Seperti itulah. Nah, itu hal ini yang bisa cerita itu Pak Saiful siapapun, termasuk sampai hari ini, siapa yang punya data, siapa yang punya informasi publik secara real atau secara nyata, bisa dirasakan bahwa kita ini bisa ngomong, bisa bicara, bisa cerita dengan data-data yang kita miliki. Sok rasain kumaha itu. Seperti itu. Nah, kemudian model gini. Nah, perjuangan kami ini waktu itu melibatkan pejabat-pejabat di Jakarta ya, di Departemen Otonomi Daerah, di keuangan dan lain. Seperti kita mau hubungi siapa itu Ibu Cecilia Risiana, siapa itu Pak Susilo, siapa itu Kolonel Herman Ibrahim, terus kemudian ada Bapak Butar-Butar, ada Pak Sahrir Abu Bakar, ada Pak Widodo, ada Pak Heri, ada Pak Robert, kemudian ada juga yang dari provinsi di Komisi A, anggota DPR Provinsi A di provinsi lah gitunya, ada Pak Maki Yuliawan, itu yang banyak membantu kita lah ketika Cimahi menjadi sebuah kota itu. Jadi banyak cerita gini, jadi walaupun kita tidak punya uang, nah ternyata banyak juga pejabat-pejabat yang pro ke kita, jadi memanfaatkan situasi gitu loh, memanfaatkan peluang-peluang, memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Nah seperti itu gitu. Saling menguntungkan lah intinya ya, mungkin begitu. Saya pikir justru kalau nggak aja bayar, entah berapa bayarnya buat mereka, tapi ya kita hade goreng kubasa teh gitu dengan baik-baik, ya mereka banyak membantu kita gitulah, seperti itu di dalam perjuangan. Nah gitulah yang bisa diceritakan, ya mudah-mudahan hal ini membuka mata, membuka pikiran, dan juga membuka cakrawala baru bagi yang belum tahu bahwa Cimahi itu tidak ujuk-ujuk seperti kemarin kejadian ulang tahun ke-23, begitu membludak masyarakat penuh, bahkan ada keluhan di ulang tahun kemarin itu, keluhan masyarakat itu jadi semacam ongkoh ulang tahun Cimahi tapi itu bisa asup, itu bisa lalajo. Memang kebetulan masyarakat juga haus hiburan. Nah ini juga bahan pemikiran untuk pemerintah ke depan, bagaimana caranya mengelola masyarakat yang ingin tahu ulang tahun Cimahi itu seperti apa gitu lah. Memang hebat, luar biasa lah, saya akui kemarin hebat. Bahkan di tahun politik ini juga kan Cimahi kecil ya, aneh, tapi peminatnya banyak. Ya. Sok semangat. Peminatnya banyak kali ini gitu. Ya. Baru tahun ini saya merasakan bahkan banyak yang muda-muda yang muncul. Kalau umpamanya yang senior-senior itu yang 50 tahun ke atas kan bisa dihitung jari di dua gitu. Tapi yang muda yang di bawah 50 itu yang ya mudah-mudahan lah kita akan selalu mencari yang terbaik untuk kota Cimahi sesuai dengan perjuangan kami bahwa
kami ini memperjuangkan ini bukan sekedar untuk pribadi, tapi inilah kado buat masyarakat Cimahi, Ya. gitulah. Itu hadiah buat masyarakat Cimahi. Nah ternyata dengan Cimahi menjadi kota ini banyak dirasakan hebatnya Cimahi gitu. Bahkan kalau saya menilai sistem pemerintahan, bayangkan aja Cimahi berturut-turut kita cukup bisa dibanggakan dan sangat membanggakan 11 kali berturut-turut WTP, penghargaan dari belum lagi penghargaan lainnya. Nah seperti itu juga kan artinya bahwa siapapun yang ingin menjadi kepala daerah, ingin menjadi Cimahi satu, sok dialajar atau pelajari Cimahi dengan baik, pelajari Cimahi, kondisi Cimahi. Sok bayangin aja Cimahi 3 kecamatan di tengah-tengah kota, ada yang namanya kampung adat seperti Cirende. Kan ini satu hal yang yang unik, betul-betul unik, luar biasa lah. Inilah kelebihan Cimahi, kecil tapi campernik. Kecil tapi campernik. Nah, apalagi kalau bicara Cirende kan seperti kita kalau naik ke Puncak Salam kan harus tanpa alas kaki. Nah itu satu tradisi yang sangat kuat. Ongkoh kota tapi masih ada tradisi yang begini gitulah gitu. Ya, betul. Gitu. Salah satu jual kota Cimahi. Nilai jual. Ya mudah-mudahan ini dari Cirende bisa seperti Puncelut juga di kemudian hari gitu loh. Gitu. Nah, begini itu hostnya siap itu. Pak Ola ini sedikit agak menggeser sedikit ya, Hampunten Adi. Nah, kita sering karena tadi mengolah agak menyinggung di momen tahun politik, kita jadi lebih sering mendengar bahwa Cimahi tidak punya sumber daya alam, sebenarnya punya sumber daya manusia kan, dan itu dibuktikan dengan Cimahi termasuk ke dalam salah satu kota terpadat kan begitu. Nah, bagi saya Pak Olan, untuk mencapai sumber daya manusia yang kompeten lah begitu, kita sebagai anak muda kan perlu banyak ruang diskusi, ngobrol dengan senior gitu. Namun tadi mah ya seyogianya harus seperti itu gitulah. Makanya tadi lu cek Bang Olano dulu kan hade goreng kubasa, budak ayeuna mah hade goreng kubasa. Padahal sudah sabarana tidak ada makan siang yang gratis. Tapi jadi usum Pak Prabowo kabarnya usum gitu. Nah, maksudnya ini Pak Olan pesan kesan atau pesan lah, lebih ke pesan dari pun para senior lah, kesepuhan yang tentunya berjuang, dan kita juga yang pada akhirnya anak muda ikut menikmati perjuangan itu. Apa pesan yang akan disampaikan terhadap kita, Pak Olan? Ini pesan sama turutan semangat kami waktu itu, bahwa kami walaupun tanpa modal, semangat juangnya tanpa komando, semangatnya geus moal menakal leuwih semangatnya. Nah seperti jadi kita ini hakikinya itu harus serba ikhlas, Jadi kalau bekerja itu komo ayeuna kan ku zaman ayeuna mah wani piro lah, aya ongkosna lah, atau aya amplopan eueuh, hal-hal yang sangat ya apa boleh buat. Dan memang saya tidak ingin mengatakan yang jelek-jelek lah ya. Artinya bahwa masyarakat itu ya mudah-mudahan walaupun begitu tapi tidak semuanya lah, masih banyak yang idealis lah. Intinya untuk anak muda semangatlah, terus semangat gitu. Jadi pengabdian, kerakyatan, solidaritas itu dipupuk terus, pertahankan semangat, pertahankan kemauan. Jadi jangan lelah untuk berbuat kebaikan gitulah. Karena yang namanya rezeki seseorang itu bukan sekedar jadi Allah yang ngatur gitu atau pasti Allah kasih. Jadi intinya menanamlah paling duluan gitulah, menuai paling belakangan, kira-kira seperti itu. Jadi semoga semangat yang kami miliki dulu ini betul-betul bisa diturutan, bisa menular kepada milenial yang ada ini, bahwa upah itu atau honor atau gaji itu tidak selalu harus diukur dengan
dengan apa ya, yang penting semangat lah itulah, yang penting semangat dulu lah itu. Siap Mang Olan. Nah ini kenapa dari tadi saya lebih banyak mendengarkan Mang Olan, ada salah satu kata-kata lah yang pernah kita baca lah, kan kalau orang pintar belajar dari pengalamannya sendiri, kalau orang bijaksana akan belajar dari pengalaman orang lain. Nah makanya hari ini kita mengundang Mang Olan tentunya karena kita ingin belajar dari pengalaman Mang Olan, bagaimana membawa nilai-nilai, value, semangat untuk menarikan Kota Cimahi sehingga kita tidak salah menginterpretasikan Mang Olan. Nah jadi tidak banyak tentunya Mang Olan setelah ini yang ingin tentunya setelah kegiatan ini kita ingin banyak lebih diskusi dengan para senior. Mungkin nanti izin Mang Olan kita izin yung ke nomor para senior dan kesepuhan sanes biar tiasa dongkap oge ke kita berdiskusi lah gitu. Apalagi menjelang setelah HUT yang ke-23 ya. Seharusnya kita benar-benar mengetahui anak muda itu sejarah Cimahi itu siga kumaha. Dan tentunya mah ketika ada kesalahan yang dilakukan oleh anak muda jangan sampai menyakiti hati para seniornya lah, kan mungkin begitu. Ya gitulah, ya betul. Jadi ginilah pesan saya, jangan malu-malu, jangan segan-segan untuk bertanya kepada yang lebih tahu, ya. Artinya bahwa anak muda ini betul-betul harus bisa memiliki informasi, bisa memiliki pengetahuan dari para senior-senior, dari siapapun. Yang wajib kita gurui itulah itu. Artinya bahwa mencari ilmu itu kalau dulu itu kan ada peribahasa tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina itulah ya. Pada akhirnya teh jadi masalah. Jadi ya itulah pokoknya jangan segan-segan, jangan malu-malu, jangan sampai malu bertanya sesat di kamar. Dan ada lagi juga umpamanya anak muda juga harus punya pertanggungjawaban. Jadi ada istilah aksi tanpa eksekusi itu sama dengan halunisasi. Ya kan, nah itu juga termasuk definisi yang atau harus jadi jargon gitulah. Hayang we terus tapi dipraktekkan gitu. Nanya kan itu ke sana kemari tanya tapi ditabrak gitulah gitu. Itu ditabrak artinya kernaon naroskeun ari kira-kira nggak apa. Memang tidak semua senior, tidak semua orang tua juga bisa diterima itulah. Itu kan kita tinggal membanding-bandingkan mana yang benar, mana yang lebih bermanfaat gitulah, mana yang lebih baik gitulah itu. Jangan sampai begini gitulah, asup ke masjid untuk apa yang lebih baik itu nyokot senal, nukerkeun senal di masjid gitu. Nah, ini belum disampaikan tadi Bang Olan izin. Kenapa kita ini mengatakan kita adalah AMTB-nya? AMTB itu anak muda tanpa backingan. Secara filosofis mah sederhana Bang Olan, kita tidak punya siapa-siapa selain Allah Subhanahu wa taala gitu. Sama seperti dulu Bang Olan mungkin tidak punya siapa-siapa, hanya modal bersemangat kita jalankan gitu. Nggak apa-apa gini. Justru jargon AMTB ini cantik, bagus gitu. Artinya kita ini harus lebih ulet, harus lebih semangat gitu. Artinya tanpa backing pun intinya mah kudu kreatif, inovatif, kreatif, lalu mampu melihat ke depan seperti apa, peluangnya seperti apa itulah gitu. Kita karena kenyataan tanpa backing pun, tanpa ada yang yang membackup kita juga insya Allah lah kemajuan bisa dicapai gitulah. Amin. Intinya mau banyak bertanya, mau memperbanyak silaturahmi lah gitu. Insya Allah memperpanjang rezeki kan silaturahmi maksudnya. Nah Bang Olan memang karena memang ada yang mau diceritakan lagi nggak sama kita Bang Olan? Kira-kira nih? Sementara itu dulu lah, nanti kita panjang lagi. Nanti ketika Kang Olan nanti mendampingi beliau yang mau kita hubungi, nanti ikut mendampingi menambah ataupun memancing kejadiannya seperti apa gitu. Karena kadang-kala
beliau juga yang akan nanti turun podcast juga ada yang terlupakan, saya yang memancing biasanya gitu. Ya betul, siap. Gitu. Karena memang mengolah izin karena di dalam mungkin di depan kamera mah kita waktunya terbatas mungkin ya. Begitu kita akan mengadakan sesi selanjutnya nanti dengan Mang Olan dan kawan-kawan yang lain. Mohon izin Mang Olan jangan sampai kapok datang ke kita. Insya Allah mangga. Cuman ada tahu Sumedang dan luput. Alhamdulillah. Ini berkat silaturahmi itu jadi manjangkan Joshua, mudahkan urusan, kebagian rezeki yang tahu jadi lontong gitu. Ya ayana gini kan di Cimabaru Mang Olan. Mungkin begitu Mang Olan, sekali lagi jangan sampai kapok. Sehat selalu Mang Olan, izin. Dan saya pun mohon maaf atas nama teman-teman dari Sekber Cimahi Otonom kalau sekiranya hari ini Kang Olan khususnya masih kurang maksimal itu menyampaikan, karena memang itu tuh si Kuwu tadi pada itu ngajakan bari jeung kudu naon, kudu ngomong naon gitu lah, kecuali yang saya tahu itu ya refleksi perjalanan sejarah Cimahi aja lah, intinya itu aja. Memang utamanya di situ pun senior izin kita ingin merefleksikan saja bahwa memang jangan sampai teman-teman yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan di Kota Cimahi melupakan sejarahnya Cimahi. Nah mungkin begitu kawan-kawan, hatur nuhun, tetap stay tune dengan kita. Ada part selanjutnya nanti ketika berbicara merefleksikan sejarah Kota Cimahi dengan narasumber yang lain mungkin agar lebih paripurna lah kita. Nah mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.